Halo, selamat sore. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Siaran ke 158 ya, kalau nggak salah ya, 158. Gue persembahkan podcast sore hari ini untuk adik gue tercinta bersama istrinya. Buat Sinyo dan istri, semoga sehat selalu. Semoga cicilan mobilnya bisa diselesaikan. Semoga selesai dan tuntas ya. Itu apa yang menarik pengen gue bahas saat ini. Pernah gak dalam hidup lo pernah melakukan ya sebuah keputusan yang salah, dimana lo sebenarnya punya keputusan yang salah di saat lo ingin memperbaiki situasi perekonomian lo sendiri gitu. Yes, gue pernah. Dan kesalahan menurut gue ya, kesalahan terbesar gue yang gue lakuin paling berasa setelah menikah adalah membeli mobil. Jadi gue sebenarnya tuh waktu sebelum menikah tuh gue baru menyelesaikan bareng sama istri S2 gitu, dan gue tuh punya planning banget. Nah di situ gue udah kenal mentor gue sendiri. Gue mau ngelunasin utang, kan namanya juga kuliah sendiri pakai cari duit sendiri ya. Jadi pure pakai duit sendiri. Jadi kayak gimana susahnya, jadi lo bisa tahu. Dan setelah itu setelah menikah gue pengen ngumpulin duit dulu gitu, tapi ternyata situasi berkata lain dan terpaksa banget ya. Keputusan yang terberat dan menurut gue salah ya adalah waktu itu beli mobil gitu. Padahal niat gue itu, gue tetap mau jalanin pekerjaan gue, kantor naik motor supaya bisa lebih hemat, jadi ada duit yang bisa ditabung ya gitu. Tapi ternyata situasi berkata lain dan kita harus beli mobil ya. Jadi strategi akhirnya dengan rasa berat hati juga, gue harus mencicil mobil itu selama 3 bulan. 3 bulan lagi. Selama 3 tahun ya. Gue udah prediksi bikin perinciannya selama 3 tahun. Dan itu benar-benar harus belajar hemat banget ya. Saat-saat seperti itu, masa saat-saat penuh kekurangan, karena gaji juga nggak nyandak gitu sebenarnya. Bisa sih bayar, tapi untuk kebutuhan lain tuh beli mobil tuh banyak banget yang harus dikorbankan sebenarnya itu gitu. Strateginya tuh menurut gue salah waktu itu, karena banyak tuntutan situasi akhirnya harus beli mobil juga gitu. Nah nggak perlu gue sesalin sih, selama 3 tahun akhirnya gue selesaikan dengan beres. Dan memang jatuh bangun juga, ngepasin bagaimana nyimpen. Mulai dari saat itu di pertengahan tahun di pertengahan gue cicil itu, gue juga baru paham tentang investasi saham, reksadana. Jadi banyak juga berkah-berkah yang ilmu-ilmu yang akhirnya gue tahu. Dan menariknya adalah gue komit tuh, setelah gue nyicil mobil ini, gue berdoa, gue meminta kepada Tuhan supaya gue diingatkan untuk bukan setelah cicilan mobil selesai lalu gue belanja yang lain, tapi gue berniat untuk menabung dan menginvestasikan. Jadi pesannya adalah, setelah lu ngerasa baiknya ya, menurut gue, setelah lu telah mencicil sesuatu yang sangat besar gitu, jumlahnya sangat besar, ada yang harus lo cicil, sebaiknya setelah itu lo menabung. Menabung uang yang lo punya gitu. Jadi jangan juga mengeluarkan dana yang cukup besar untuk cicilan yang lain yang jumlahnya cukup besar juga gitu ya. The next gitu. Jadi akibatnya hal ini bisa menyebabkan lo sendiri keuangannya bisa boncos ya gitu ya. Bisa
lu nggak bisa nabung akhirnya. Kenapa demikian? Karena di masa produktif lu tuh sebenarnya berada posisi lagi banyak duitnya. Tapi ketika nanti udah nggak produktif, ketika masa lo habis, lo nggak kerja atau lo udah lo udah mulai pensiun, nah di sana lo udah nggak produktif gitu. Maka lo harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu. Jangan sampai lo nggak punya tabungan, lo nggak invest ya, lo malah tambah banyak utang. Nah itu dihindari. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena gue juga punya pengalaman terhadap orang tua gue yang berhadapan dengan situasi itu, dengan situasi utang, dengan situasi nggak mempersiapkan diri untuk masa tua ya, menabung dan segala macam. So jadi penting banget kalau dari sekarang reset ulang mindset kita sendiri juga. Kalau misalnya lu ngutang, sekarang ini lagi ngutang cicilan dan itu jumlahnya gede. So nanti tahun depan ketika lo cicilannya udah selesai, lo mulai nabung. Jadi ibaratnya lo 3 tahun lo cicil gitu ya. Lo ada cicilan gede gitu. Setelah itu lo 1 tahun aja cukup. 1 tahun lo cukup, lo prepare untuk nabung gitu. Nabungnya lo tabungin, lo invest bukan untuk konsumtif, bukan, tapi untuk prepare investasi jangka panjang gitu. Nah itu penting banget menurut gue untuk disiapin. So semoga teman-teman yang lagi dengerin podcast gue ini paham apa yang gue maksud gitu ya. Saat gue menjelaskan ini, gue jadi selalu teringat dengan pengalaman orang tua gue gitu. Serasa kayak flashback di mana saat orang tua gue itu nggak bisa nabung, banyak deh masalahnya gitu. Sehingga dan di masa gue kecil dulu kan gue nggak ngerti invest, apalagi orang tua gue gitu. So jangan sampai hal ini terjadi sama lo juga. Apalagi gue saranin juga yang masih jomblo, dia masih single ya gitu. Jadi invest, nabung untuk prepare masa depan lo gitu. So thank you untuk dengerin podcast gue sore ini. Semoga bermanfaat. Nanti gue bikin podcast yang lainnya. Semoga seru juga. Salam dari gue, Lembut Tambun ya.